Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya tetap diberikan kesehatan dan keberlimpahan selalu. Amin. Oke, untuk kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang bagaimana saya memelihara ikan lohan dari kecil sampai besar. Tapi sebelum saya lanjut videonya, silakan subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semuanya tetap mendapatkan update video-video terbaru dari channel ini. Oke, untuk kali ini saya mau berbagi tips bagaimana memelihara ikan lohan dari kecil sampai besar. Tapi perlu diingat sebagai catatan bahwa di sini bukan berarti saya ahli dalam progres ikan lohan ya. Karena saya sendiri pun masih terus belajar dan ini kebetulan setiap kali saya memelihara atau progres ikan lohan itu saya sukanya dari buraya kecil. Nah, jadi terkadang ada yang kecil banget, saya dapatnya sekitar 2 cm-an. Ada juga yang udah sekitar 4 cm sampai 5 cm. Nah, ini kita ambil sesuai pengalaman aja ya. Nah, untuk di awal, untuk ikan lohan yang masih kecil di ukuran 2 cm sampai 5 cm, itu untuk pakannya sebaiknya kita fokus ke cacing beku aja. Nah, untuk cacing bekunya saya seringnya pakai yang merek Happy ini. Jadi cacing bekunya cacing beku yang model kapsul seperti ini. Nah, untuk ikan lohan yang masih kecil atau masih burayak itu saya suka ngasihnya satu kotak ini dibagi 4. Jadi saya potong pakai pisau atau cutter, dibagi menjadi 4. Nah, untuk pemberian pakannya itu sekitar 3-4 kali sehari. Jadi kalau total dalam sehari itu paling ngabisin satu kotak kecil ini, karena dibagi 4 ya. Nah, kalaupun memang misalkan nggak ada cacing beku atau jarang ataupun agak susah gitu nyari cacing beku, saya biasanya suka pakai untuk pelet burayak seperti ini. Ini pelet yang kecil-kecil untuk burayak ya. Kebetulan saya ini punya yang merek JE. Jadi kadang-kadang saya suka kasih untuk pelet ini untuk ke burayak ikan lohannya. Nah, untuk jumlahnya itu nggak terlalu banyak, paling juga 3-5 butir lah. Tapi kadang-kadang nggak semua ikan lohan suka dengan pelet, jadi harus dibiasakan dulu. Di awal-awal paling coba kasih satu, apakah mau atau enggak. Nanti kalau misalkan nggak dimakan, yang nggak dimakannya itu saya angkat dan nanti dicoba lagi satu butir lagi sampai akhirnya mau. Nah, memang agak susah untuk pemberian pelet ke ikan lohan, jadi harus dibiasakan. Nah, ini saya kasih terus. Kadang-kadang waktu itu ya nggak merek JE juga, saya ada merek lain seperti merek waktu itu pakai yang merek 99 yang ukuran S, besarnya sama seperti ini. Nah, ini bisa dimulai diberikan untuk ikan lohan. Nah, kalau nanti setelah punya lagi cacing beku, bisa dikombinasikan antara cacing beku dengan pelet ini diselang-seling supaya ada variasi makanan untuk ikan lohannya. Nah, kalau sudah besar ikan lohannya itu kombinasi makannya itu ditambah dari mulai cacing beku, pelet, dan udang. Nah, kombinasi saya itu seperti itu, tapi kalau udangnya nggak terlalu sering, paling 2 hari sekali kalau memang ada stok ya.
Nah itu untuk perawatan untuk di makanan ikan lohannya. Jadi yang utama, makanan utamanya itu tetap cacing beku, usahakan ada untuk memenuhi kebutuhan protein ikan lohannya. Nah untuk memunculkan bakat-bakatnya itu sendiri, itu adalah alternatifnya ya, karena kenyataannya tidak semua ikan lohan itu mempunyai bakat yang memang bagus ataupun berasal dari genetik yang bagus. Jadi kalaupun memang mau memprogres sesuai dengan harapan, ekspektasinya adalah ikan lohan itu merah dan jenong, saran saya sebaiknya dari awal atau memang dari burayak itu memilih burayaknya yang memang dari genetik yang bagus, sehingga berpotensi memiliki bakat-bakat yang bagus seperti halnya merah dan jenong. Nah kalau misalkan sudah terlihat memiliki bakat merah dan jenong, teman-teman bisa melakukan progres apa dulu nih, misalkan pengen merah dulu. Jadi selanjutnya fokus kepada pakan-pakan yang membuat si ikan lohan menjadi merah. Contohnya adalah seperti pemberian udang, dan udangnya boleh dikasih karopil. Nah untuk selanjutnya diselingi dengan pakan pelet. Peletnya pun pelet yang fokus kepada pelet pewarnaan. Contohnya seperti ada pelet di merek 99 itu bagus untuk warna, dan juga ada banyak merek lain seperti Ayu Lohan Pelet, Ionic, dan 7 Days juga menurut saya juga bagus. Jadi silakan pilih menurut yang teman-teman terjangkau. Kalaupun ada pemikiran wah itu pelet-pelet mahal, oke kita coba kasih pelet yang seperti Okiko-nya yang apa ya, yang untuk merah ada deh, karena saya kurang tahu untuk Okiko karena memang saya belum pernah pakai Okiko, karena selama ini cuma pakai yang 99 Ionic dan Ionic ya, dan diselingi kayak tadi merek JE. Nah itu kalau memang fokus untuk ke pewarnaan. Kalau teman-teman mau fokus kepada jenongnya karena memang sudah ada bakat jenong, bisa menggunakan pakan-pakan alami seperti cacing beku ditambah pelet untuk jenong. Pelet untuk jenong saya rekomendasikan menggunakan merek JDL karena sudah terasa sama saya kalau untuk merek JDL itu ke jenong bagus, dan juga testimoni dari teman-teman yang lain juga memang JDL itu bagus. Nah itu untuk ke progres jenongnya, dan jangan lupa ditambah lagi untuk progres jenong diusahakan menggunakan tank tower, artinya tank atau akuarium yang tinggi supaya merangsang pertumbuhan jenong pada ikan lohan tersebut. Apalagi sudah memang ada bakat dan dari genetik yang memang jenong di indukannya. Oke, jadi itu tahapan untuk memprogres atau memelihara ikan lohan dari kecil sampai besar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika bermanfaat, silakan like dan share video ini. Oke teman-teman, itu aja mungkin tips dari saya mengenai memelihara ikan lohan dari kecil sampai besar. Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Insya Allah nanti saya bantu jawab sebisa yang saya tahu dan sesuai pengalaman saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.